Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan proses pemasangan bagian blok piston dan blockhead untuk motor Vario 125. Pertama-tama kita pasang dulu bagian ring pistonnya ya. Nah, ini adalah ring cacing ataupun ring oli, kita pasangkan seperti ini. Kemudian ring tipis ataupun ring oli kita pasang harus menyilang. Nah, silangnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang satunya kita pasangkan di bagian bawah. Nah, jadi ring cacingnya di bagian tengah-tengah ring tipis ya. Kemudian kita pasang bagian ring kompresi yang hitam itu disimpan di kompresi yang kedua. Sedangkan yang putih ataupun coklat kita simpan di bagian kompresi satu. Yang ada angka ataupun huruf kita simpan di bagian atas sebagai top ring pistonnya ya. Nah, jadi posisinya menyilang seperti ini ya teman-teman. Nah, celahnya di sini. Nah, 120 derajat ya. X seperti ini ya, itu cara saya. Kemudian tinggal kita pasang sepi pengunci bagian pen pistonnya ya teman-teman. Kita gunakan tang ya, sangat mudah kalau ada yang sentilannya seperti ini. Kita paskan seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bagian pen piston. Kita kasih pelumasan dulu ya. Nah, seperti ini kita langsung masukkan. Kita coba seperti ini. Udah lancar. Tinggal kita pasang langsung ke bagian stang piston. Stang piston kita kasih pelumasan dulu. Baru kita pasang bagian pistonnya. Tinggal kita pas-paskan saja. Nah, sampai masuk ya teman-teman. Nah, setelah masuk tinggal kita pasang penguncinya. Usahakan kita tutup menggunakan kain ataupun plastik supaya saat penguncinya lepas tidak masuk ke dalam. Kita gunakan tang seperti biasa sampai masuk seperti ini. Posisikan yang benar untuk ring penguncinya. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Tinggal kita pas-paskan lagi bagian ring pistonnya ya, karena ada sedikit perubahan. Setelah oke, baru kita kasih pelumasan. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan ada dua buah bos, atas dan bawah. Kemudian kita pasang packing ya. Untuk packingnya nggak perlu dikasih lem. Untuk packingnya ada yang kertas, ada yang tipe seng. Jadi yang bagian bawah nggak perlu kita kasih lem ya teman-teman. Kemudian tinggal kita proses pemasangan bloknya. Nah, di bagian linernya sudah saya kasih oli ya. Kemudian kita masukkan. Untuk pemasangannya kita masukkan ujungnya dulu di bagian ring pistonnya ya, supaya lebih mudah dan tidak terjepit ataupun tidak lepas lagi. Jadi usahakan masukinya ujung-ujungnya dulu ya. Nah, sambil kita tekan pakai kuku ya teman-teman, tinggal kita dorong. Nah, ini udah masuk. Kemudian tinggal kita goyang-goyang saja seperti ini sampai pistonnya masuk. Kemudian rantai keteng kita masukkan dulu ke bagian blok pistonnya. Tinggal kita dorong. Apabila seret itu akibat bos ya, bos. Tinggal kita pukul aja menggunakan palu karet ya teman-teman. Jangan pakai palu martil, nanti si motornya bejat. Jadi pakai palu karet ya, nggak apa-apa dipukul tapi pakai palu karet. Sampai benar-benar rapat seperti ini. Kemudian bersihkan sisa-sisa olinya ya. Kemudian tinggal kita coba putar-putar seperti ini ya. Kita tarik rantai ketengnya harus lancar seperti ini. Sambil kita cari titik topnya ya teman-teman. Usahakan piston berada di titik mati atas ya. Nah, kemudian bersihkan oli-olinya seperti ini. Nah, tinggal kita pasang tensioner bagian bawah. Usahakan harus pas ya teman-teman, harus pas. Nah, kalau udah dirasa pas, naik turun enggak, berarti itu udah oke. Kemudian tinggal kita kasih lem di bagian blockheadnya tipis saja ya, pakai lem tribon yang tipe sealer ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, asal oles aja. Soalnya saya pernah ngalamin kalau tanpa pakai lem itu ada resiko bocor teman-teman untuk air radiatornya ya. Jadi saya kasih lem supaya tidak bongkar dua kali teman-teman. Karena saya sudah capek ya kalau bongkar ataupun terjadi kebocoran. Nah, jadi lebih aman kita pakai lem antisipasi kebocoran, meskipun packingnya sudah dikasih cat itu ya, cat warna hitam itu lem sebenarnya ya, tapi antisipasi. Nah, kemudian di bagian blok pistonnya kita kasih lem juga tipis saja ya, supaya tidak menyumbat water jacket ya, tidak menyumbat aliran radiator. Kemudian di head tadi udah saya pasang bos center ya, 2 biji kiri kanan, jangan sampai terpasang untuk bos centernya ya. Kemudian tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, apabila masih keras ya akibat bos itu, kita pukul menggunakan paru karet secukupnya, jangan terlalu keras ya. Yang penting bisa rapat seperti ini. Oke teman-teman, ini udah rapat ya bagian blockheadnya, tinggal kita pasang ring dan mur ya.
mur 12, cuman kita kencengin menggunakan kunci 14. Perhatikan juga ring-ringnya ya teman-teman. Nah kemudian tinggal kita pasang bagian baut 10 yang di sebelah kanan ya. Kita kencangkan tapi jangan kekencangan, cukup masuk aja dulu ya. Nah yang mur headnya juga kita kencangkan tapi jangan terlalu kencang, cukup rata aja. Nah setelah itu di sini saya menggunakan kunci torsi, ukurannya 24,5 Nm ya. Mau 24,5 ataupun 25 Nm itu bisa ya teman-teman. Nah kita kencangkan secara bertahap dulu ya. Nah setelah bertahap baru kita cari cetreknya ya. Nah ini udah oke ya, 24,5 Nm. Kemudian yang pinggirnya cukup kita kencangkan menggunakan kunci 10T saja. Kalau pakai kunci torsi itu di angka 14 Nm. Nah ini udah rapat ya teman-teman. Kemudian si sepi udah menuju ke depan, udah top ya, piston sudah di titik mati atas. Tinggal kita pasang bagian gigi sintrik. Nah rantai ketengnya ke belakangin dulu, masukkan gigi sintrik seperti ini nih ya. Kemudian si rantai ketengnya baru masukin ya ke gigi sintriknya. Jadi cara pemasangannya seperti itu. Soalnya tidak ada cara lain lagi untuk Vario 125, apalagi rantai ketengnya baru. Jadi pemasangannya harus benar ya. Jadi rantai ketengnya ke belakangin ke bagian noken as, kemudian masukkan gigi sintrik, kemudian baru masukin rantai keteng ke gigi sintriknya. Kemudian harus stop ya teman-teman. Yang KWN-nya, tulisan KWN itu di depan. Nah jadi si bautnya itu sejajar seperti ini ya. Harus stop ya teman-teman. Nah seperti ini kita pas-paskan dulu. Apabila kurang top tinggal gusar geser bagian giginya. Nah sepi udah menuju depan. Apabila teman-teman ragu, kita gunakan magnet seperti ini. Kita lihat titik topnya ya di sini. Nah di magnet ada garis, kemudian di crankcase ada titik ya. Ada garis juga, harus sejajar. Kemudian ini di bagian rantai keteng ataupun gigi sintrik udah top ya. Kemudian tinggal kita pasang bautnya, baut kunci L4 ya. Kunci baut L ya. Asal pasang aja dulu ya, jangan dikencangin, nanti saja kencanginnya setelah terpasang tensioner ataupun penekan rantai ataupun lidah tensioner. Kita pasangkan, kemudian kita pakai obeng min, kita putar ke kanan supaya si setelannya naik ya, diam. Kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya, kasih lem dan packing. Kemudian tinggal kita putar ke kiri sampai menekan lidah tensioner. Nah ini udah oke ya teman-teman. Nah udah oke, kita putar seperti ini, udah posisi top. Udah posisi top, tinggal kita kencangkan aja ya menggunakan kunci L4. Nah untuk video selanjutnya nanti disambung lagi ya, karena durasinya terlalu panjang.